Halo para pecinta film, bagaimana kabarnya? Semoga kalian beserta keluarga selalu dalam keadaan sehat walafiat serta diberikan umur dan rezeki yang berkah. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengungkap seluruh alur cerita film yang berjudul Kate 2021. Secara garis besar, film ini mengisahkan tentang pembalasan dendam seorang pembunuh bayaran yang telah dikhianati. Jadi tanpa berlama-lama, kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Di awal film, terlihat seorang pembunuh bayaran bernama Kate, sedang menjalankan tugas untuk membunuh anggota Yakuza bernama Kintaro. Setelah mendapatkan arahan dari atasannya yang bernama Ferik, Kate pun turun dari mobil dan melumpuhkan dua orang penjaga yang berada di depan gedung. Kemudian, Kate naik ke tempat yang lebih tinggi dan langsung bersiap dengan snipernya. Hingga saat Kintaro tiba dan turun dari mobil, Kate pun langsung melepaskan tembakannya. Sepuluh bulan kemudian, di tengah mewahnya kota Tokyo, Kate tak sengaja melihat sepasang anak dan ibu yang terlihat sangat bahagia, sehingga dia pun juga menginginkan kebahagiaan tersebut. Kate kemudian berbincang dengan Ferik dan mengungkapkan keinginannya untuk pensiun, agar bisa menjalani kehidupan seperti orang-orang pada umumnya bukan sebagai pembunuh bayaran. Mendengar itu, Ferik pun mengizinkannya untuk pensiun, namun dengan syarat dia harus melakukan tugas terakhirnya terlebih dulu, yaitu membunuh pimpinan Yakuza yang bernama Kijima. Setelah itu, Kate pergi ke sebuah bar untuk bersantai dan berkenalan dengan seorang pria bernama Stephen, yang kemudian mereka pun minum-minum hingga sampai mabok berat. Kate yang sangat waspada, ia kemudian memeriksa dompet milik Stephen lalu mengingat tempat tinggalnya. Dan di waktu yang sama, dia mendapatkan sebuah pesan untuk melakukan misi terakhirnya pukul 11 malam ini. Setelah menyiapkan semua perlengkapan, Kate kemudian naik ke atap sebuah gedung dan langsung bersiap dengan snipernya. Namun saat sedang melakukan pengintaian, Kate tiba-tiba saja mengalami pusing yang tidak biasa. Hingga saat targetnya keluar dari sebuah gedung, Kate pun langsung melepaskan tembakannya. Karena pusing yang berlebihan, tembakannya tersebut meleset dan hanya mengenai bahu Kijima, sehingga Kijima pun berhasil kabur dari sana. Tapi karena Kate memiliki tekad yang kuat untuk pensiun, dia pun tidak mau menyerah begitu saja dan berusaha mengejar Kijima dengan mobil yang dia curi. Namun sialnya hal tersebut membuat dia dikejar oleh polisi. Di tengah ramainya jalanan kota Tokyo, Kate memacu mobilnya dengan kencang untuk melarikan diri. Namun karena sakit kepala yang dia alami semakin menjadi-jadi, mobil yang ia kendarai pun hilang kendali hingga menabrak dan terbalik. Saat tidak sadarkan diri, Kate kembali teringat dengan kenangan masa kecilnya bersama Ferik. Yaitu seorang pria yang memungutnya dari pinggir jalan, kemudian merawat dan melatihnya hingga menjadi seorang pembunuh bayaran profesional. Kate, I'm Ferik. It's good. You're alright. Saat sadar, Kate sudah berada di rumah sakit dengan tubuh yang lemah. Si dokter mengatakan bahwa dia telah terpapar racun radioaktif Polonium-204, yang diketahui, racun tersebut sangat mematikan dan tidak ada penawarnya. Sehingga Kate pun harus menerima kenyataan pahit, bahwa dia hanya bisa bertahan hidup selama 24 jam ke depan. Dan saat itu juga, Kate akhirnya menyadari kalau Stephen lah yang telah meracuninya. It's possible that
Kate lalu kabur dari sana dengan menyamar sebagai perawat. Dan kemudian, dia mengancam si dokter agar memberikannya obat stimulan, yang berfungsi untuk meningkatkan mental dan fisik dalam waktu singkat. Setelah itu, Kate langsung menemui Stephen di rumahnya dan menanyakan mengapa dia meracuninya. Karena terancam, Stephen pun memberitahukan kalau dia disuruh oleh seorang Yakuza yang bernama Sato, yaitu salah satu orang kepercayaan Kijima. Dan alasan Stephen mau melakukan itu agar dia bisa terbebas dari belenggu Yakuza. Sehingga karena kejujurannya tersebut, Kate pun mau memaafkan Stephen. Pergi dari sana, Kate kemudian menemui Ferik dan menanyakan siapa Kijima sebenarnya. Ferik pun memberitahukan, kalau Kijima adalah pimpinan tertinggi Yakuza, yaitu kakak dari Kintaro, salah seorang target yang Kate bunuh 10 bulan lalu. Mendengar itu, Kate pun berpikiran kalau Kijima ingin membalas dendam kepadanya, karena dia sudah membunuh adiknya 10 bulan lalu. Sehingga, Kate akhirnya membulatkan tekadnya untuk menyelesaikan misi ini, sekaligus membalas dendam kepada Kijima karena sudah meracuninya. Kate lalu menanyakan tentang pria yang bernama Sato. Ferik menjawab, kalau dia tidak mengenal orang itu, namun yang dia tahu kelompok Yakuza sering berkumpul di sebuah tempat yang bernama Black Lizard. Black Lizard. As a start. Kate pun langsung mendatangi tempat tersebut dan berhasil menemukan keberadaan Sato. Di sini, Sato pun jujur bahwa dialah yang telah meracuni Kate karena mengikuti perintah dari atasannya. Mendengar itu, Kate lalu menanyakan di manakah keberadaan Kijima. Namun Sato mengatakan, kalau Kijima sedang bersembunyi dan tidak ada satu orang pun yang bisa berkomunikasi, dan mengetahui keberadaan Kijima. Karena tidak puas dengan jawaban itu, Kate pun langsung membunuhnya. Nobody knows. Mendengar suara tembakan tersebut, anak buah Kijima pun berdatangan sehingga terjadilah pertarungan. Dengan keahlian bela diri yang dia miliki, Kate akhirnya berhasil membunuh semua dari mereka, dan hanya menyisakan satu orang yang terlihat sangat ketakutan. Hingga saat Kate ingin menembaknya, pria ini pun berkata kalau mungkin saja Annie mengetahui keberadaan Kijima. Annie? Kate kemudian menemui Annie yang sedang berada di sebuah klub. Dan setelah melihatnya, Kate pun dibuat terkejut karena ternyata Annie adalah anak almarhum Kintaro. Namun karena tidak punya pilihan, Kate lalu melumpuhkan dua orang pengawalnya dan membawa Annie dengan cara paksa. Saat di luar, Kate menyuruh Annie untuk menghubungi Kijima. Namun Annie menjelaskan, bahwa satu-satunya orang yang bisa berkomunikasi dengan Kijima, hanyalah tangan kanannya yang bernama Renji. Mendengar itu, Kate kemudian menyuruh Annie untuk menghubungi Renji. Dan di telepon itu, Kate berkata kepada Renji, kalau dia akan membunuh Annie jika Kijima tidak muncul di hadapannya malam ini. Second warn she dies. Come on. Sementara di tempat lain, Renji ternyata tidak memberitahukan tentang penculikan ini kepada Kijima, dan malah menyuruh anak buahnya yang lain untuk membunuh Annie. Karena diketahui, Annie adalah keturunan akhir, serta pewaris yang akan menggantikan posisi Kijima nantinya. Sehingga dapat disimpulkan, bahwa Renji ini adalah seorang pengkhianat yang ingin mengambil alih kekuasaan Kijima sebagai pemimpin Yakuza. Di sisi lain, terlihat Kate mengikat Annie di dalam toilet, dan kemudian ia menunggu kedatangan Kijima di sebuah rumah makan. Namun tidak lama kemudian, yang datang bukanlah Kijima melainkan orang suruhan Renji yang ingin membunuh Annie. Di sini, terjadi sedikit perdebatan di antara mereka karena Kate tidak melihat Kijima, dan mereka pun juga tidak melihat Annie, yang pada akhirnya, terjadilah baku tembak. Sementara Annie yang berada di dalam toilet, ia berhasil melepaskan ikatannya dan keluar dari sana.
Namun anak buah Renji yang melihat itu, langsung menodongkan pistol kepada Annie dan berniat membunuhnya. Untung saja, Kate muncul tepat waktu. Mendengar polisi yang berdatangan, Kate pun langsung berlari menjauh dari sana dan meminta Annie untuk segera pergi. Namun Annie yang sudah merasa terancam dengan keluarganya sendiri, dia malah ingin ikut pergi bersama Kate, sehingga terjadi sedikit perdebatan di antara mereka. Dan di saat bersamaan, tubuh Kate tiba-tiba kembali melemah dan dia pun langsung menyuntikkan obat stimulannya. I'm dying. Di sini, Annie pun terus memaksa agar Kate mau menolongnya dan dia juga berjanji akan membantu Kate untuk mencari tahu keberadaan Kijima. Dan karena kasihan dengan Annie, Kate pun akhirnya mau menerimanya yang kemudian mereka bersantai di sebuah kafe. Di sana, Annie bercerita kalau ayahnya dulu adalah tangan kanan Kijima, sebelum kemudian ayahnya dibunuh dan digantikan oleh Renji. Mendengar itu, Kate pun hanya terdiam, karena dialah yang telah membunuh ayah Annie sesuai perintah dari Ferik. Kemudian, mereka pun mulai menyusun rencana untuk mencari tahu keberadaan Renji terlebih dulu, yaitu dengan cara menemui kekasih prianya yang bernama Jojima. His boyfriend Jojima. Setibanya di sana, Kate lalu menanyakan keberadaan Renji kepada Jojima sambil mengancamnya dengan pistol. Namun di sini, Jojima nampak tidak takut sedikit pun dan menolak untuk memberitahu. Hingga saat Kate lengah, dia pun langsung menyerangnya. Kate pun dibuat kewalahan menghadapi Jojima karena efek racun di tubuhnya yang sudah mulai menyebar. Untungnya, saat Jojima ingin membunuh Kate, Annie memukul Jojima tepat di kepala. Di sini, Kate menemukan persenjataan yang disembunyikan di belakang kulkas. Sementara Annie, dia berhasil menemukan ponsel milik Jojima yang terhubung langsung dengan lokasi Renji. Yang dengan itu, mereka pun bisa melacak keberadaan Renji kemanapun dia pergi. It's very good. Hingga saat Renji dalam perjalanan, dia tiba-tiba saja dihadang oleh Annie yang menembaknya dengan jari. Ternyata itu adalah Kate yang menggunakan senjata laser. Dan kemudian dia pun menanyakan keberadaan Kijima kepada Renji. Namun Renji mengatakan, kalau dia juga tidak tahu di mana Kijima saat ini, karena Kijima hanya memberitahukan bahwa dia sedang berada di tengah-tengah keluarga. Dan Renji tidak tahu apa maksudnya. Namun Annie yang mendengar itu pun langsung berkata, bahwa dia mengetahui tempat yang Kijima maksud. Sebelum pergi ke tempat tersebut, Kate menyuruh Ferik menyusul mereka dan meminta Ferik untuk menguburnya saat dia mati nanti. Dan kemudian, Kate dan Annie pun langsung berangkat ke sana menggunakan taksi. I'm the last person. Setibanya di tempat tujuan, Kate menyuruh Annie untuk pergi sementara dia akan masuk mencari Kijima. Namun karena Annie tidak mau meninggalkan Kate sendirian, ia pun memutuskan untuk menunggunya di luar. Sedangkan di dalam, Kate akhirnya berhasil menemukan keberadaan Kijima, yang hanya duduk sendirian tanpa penjagaan. Namun sebelum menyelesaikan misinya, Kijima memberitahukan fakta yang mengejutkan. Bahwa ternyata, Renji sudah bekerja sama dengan Ferik untuk membunuh Kijima, dengan memanfaatkan keahlian Kate dalam membunuh. Sehingga nantinya, Renji dan Ferik bisa mengambil alih kekuasaan Kijima sebagai pemimpin Yakuza. Dan diketahui, Renji jugalah yang telah meracuni Kate atas izin dari Ferik. Mendengar itu, Kate pun seakan dibuat tidak percaya, karena sosok yang sudah dia anggap seperti ayahnya sendiri ternyata telah mengkhianatinya. Sementara Kijima sendiri, dia juga sangat merasa bersalah, karena tidak bisa mengatasi masalah yang ada di dalam keluarganya. Sedangkan di luar, Ferik yang baru tiba berusaha mencuci otak Annie, dengan memberitahukan kalau Kate lah yang telah membunuh ayahnya. Kate? Di dalam, Kate mengatakan kalau dia harus menyelesaikan misinya untuk membunuh Kijima. Mendengar itu, Kijima pun langsung membalikan badan, dan mengizinkan Kate untuk menembaknya demi menebus kesalahannya, karena telah gagal menjadi pemimpin Yakuza. Keluar dari sana,
Annie yang sudah tercuci otaknya tiba-tiba menghampiri Kate, dan langsung melepaskan tembakan ke arah Kate. Karena sudah tidak punya siapa-siapa lagi, Annie pun memutuskan untuk ikut pergi bersama Varric, dan meninggalkan Annie yang ternyata masih hidup. Saat Kate sudah tak berdaya, Kijima tiba-tiba saja muncul memberikan obat stimulannya yang terjatuh. Karena ternyata, saat di dalam Kate tidak membunuh Kijima. Sementara di sisi lain, Varric membawa Annie ke markas Renji, dan memberitahukan kalau Kijima dan Kate sudah tewas. Mendengar itu, Renji pun terlihat sangat senang dan secara sepihak Renji menganggap dirinya sudah menjadi pemimpin Yakuza. Hingga Annie yang mendengar perbincangan mereka tersebut, ia pun akhirnya menyadari kalau Renji lah dalang dari semua ini. Welcome to the Yakuza, Varric-san. Tidak lama kemudian, Kate dan Kijima beserta anak buahnya pun datang ke tempat ini, dan membunuh semua penjaga yang ada di sana. Sedangkan Renji dan Varric yang melihat itu dari monitor, langsung mengerahkan semua anak buahnya untuk menghadapi mereka. Merasa anak buah mereka sudah banyak yang tewas, Varric kemudian meminta Renji untuk menghadapi Kijima, sementara dia sendiri akan membawa Annie bersembunyi. Saat bertemu, Kijima menantang Renji berduel dengan samurai, jika dia benar-benar ingin menggantikan posisinya sebagai pemimpin Yakuza. Namun hanya dengan beberapa gerakan, Kijima pun berhasil memenggal kepala Renji. Sementara di lain tempat, Kate berhasil menemukan keberadaan Annie yang sedang disandra oleh Varric. Dengan tubuh yang lemah, Kate berusaha berjalan mendekati Varric dan terjadi saling tembak di antara mereka. Annie pun berhasil selamat dan berlari memeluk Kijima, sedangkan Varric harus tewas karena tembakan Kate mengenai bagian vital. Sedangkan Kate yang tak berdaya, ia pun terkapar di lantai karena racun itu sudah menyebar ke seluruh tubuhnya. Yang pada akhirnya, Kate pun menghembuskan nafas terakhirnya di pangkuan Annie. Setelah itu, film pun tamat. Oke kawan-kawan, semua itulah tadi alur cerita film Kate 2021. Semoga kalian bisa terhibur dengan alur cerita film ini. Atas kesalahan dan kekurangan kami mohon bisa dimaklumi. Saya pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya.